bagian saya, yaitu bagian identifikasi masalah. Lingkungan pada kawasan aliran parit di Universitas Negeri Padang mengalami kondisi yang semakin memprihatinkan akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Parit yang seharusnya berfungsi sebagai saluran pembuangan air dan pengendalian banjir justru dipenuhi oleh sampah domestik seperti plastik makanan, botol mie kandungan, kemasan sekali pakai, dan limbah rumah tangga lainnya. Kondisi ini menyebabkan aliran air menjadi tersumbat, menimbulkan bau tidak sedap, dan meningkatkan populasi serangga dan hewan liar. Selain faktor perilaku masyarakatnya, belum lagi optimalnya penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan tersebut. Kurangnya sanksi tegas terhadap pembuangan sampah sembarangan, minimnya fasilitas tempat sampah yang memadai, serta lemahnya pengawasan dan penegakan aturan menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Di sisi lain, edukasi dan pembiasaan perilaku sadar lingkungan masih kurang diterapkan secara konsisten di kalangan mahasiswa, warga kampus, dan masyarakat setempat. Permasalahan ini bukan hanya menyangkut aspek teknik kebersihan lingkungan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Lingkungan yang tidak sehat berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, kenyamanan aktivitas akademik, serta citra institut pendidik sebagai agen perubahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan berbasis kebijakan yang jelas, serta pendekatan kemanusiaan yang menekankan gotong royong, kesadaran kolektif, dan empati terhadap lingkungan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Baik, berdasarkan observasi lapangan, wawancara informal, dan kajian awal, permasalahan lahan lingkungan yang terjadi di sekitar parit di kawasan UNP dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Pembuangan sampah sembarangan. Banyak ditemukan sampah plastik, kemasan minuman, dan limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke kawasan aliran parit. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan pengolahan sampah yang berkelanjutan. 2. Penurunan kualitas air. Kondisi air yang terlihat keruh dan berbau menunjukkan adanya pencemaran akibat limbah organik maupun anorganik. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas ekosistem perairan. 3. Minimnya fasilitas pendukung pengelolaan sampah. Kurangnya tempat sampah terpilah, minimnya sistem pengangkutan, serta tidak adanya papan peringatan atau larangan membuang sampah menyebabkan perilaku masyarakat semakin tidak terkontrol. 4. Kurangnya program pengawasan dan kebijakan lingkungan. Tidak ditemukan sistem regulasi yang tegas ataupun pengawasan rutin yang dilakukan oleh pihak kampus maupun pemerintah setempat. Absennya kontrol sosial dan hukum menyebabkan perilaku yang merusak lingkungan menjadi secara berulang. 2. Analisis penyebab masalah. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor utama antara lain yaitu 1. Rendahnya tingkat kesadaran lingkungan. 2. Perilaku konsumsi yang tinggi dan tidak diikuti dengan manajemen sampah yang memadai. 3. Tidak adanya implementasi kebijakan lingkungan yang jelas. 4. Kurangnya pendekatan kemanusiaan dan edukasi lingkungan yang berorientasi pada perubahan perilaku. 3. Dampak masalah. Jika tidak segera ditangani, kerusakan lingkungan di kawasan aliran parit di UNP dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Antara lainnya yaitu 1. Menurunkan estetika lingkungan kampus dan kawasan sekitar. Yang kedua, kerusakan ekosistem aliran. 3. Potensi penyebaran penyakit akibat bakteri dan Kajian pustaka. Kerusakan lingkungan pada kawasan aliran parit kampus merupakan bagian dari fenomena degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia. Menurut Sumarwoto, kerusakan lingkungan terjadi karena suatu ekosistem tidak dapat lagi menjalankan fungsi ekologisnya karena adanya tekanan seperti pembuangan sampah, polusi, dan perubahan tata ruang. Dalam konteks kawasan parit Universitas Negeri Padang, pembuangan sampah domestik mahasiswa, limbah makanan, serta sedimentasi tanah menjadi faktor yang mempercepat kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas air. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan menuntut adanya tata kelola berkelanjutan melalui regulasi, peraturan kampus, hingga program edukasi. Implementasi kebijakan seperti Zero Waste Campus, kampanye larangan membuang sampah sembarangan, serta penyediaan sarana pengelola limbah atau tempat sampah terpilah, komposter, saluran drainase sehat,
sangat berperan dalam menurunkan tingkat pencemaran. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penindakan, tapi juga pencegahan dan pengelolaan lingkungan secara sistematis. Di sisi lain, pendekatan berbasis kemanusiaan dipaparkan oleh Capra dalam teori ecological humanism yang menekankan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan harus didasarkan pada kesadaran, empati, dan tanggung jawab moral. Dalam karyanya The Web of Life, manusia dan lingkungan merupakan bagian dari suatu sistem kehidupan yang saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Capra memperkenalkan konsep ecological thinking, yaitu cara pandang bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keseimbangan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan hasil dari pola pikir manusia yang memandang alam hanya sebagai objek pemenuhan kebutuhan, bukan sebagai bagian dari keberlanjutan hidup bersama. Dalam konteks lingkungan kampus UNP, upaya penanganan kerusakan parit tidak hanya bergantung pada aturan formal, tapi juga pada partisipasi seluruh aktivitas akademia. Edukasi lingkungan, gotong royong, penyuluhan, serta pembiasaan perilaku ramah lingkungan dapat membangun budaya kepedulian dan partisipasi kolektif dan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan kampus. Berdasarkan 3 sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan di kawasan aliran parit UNP disebabkan oleh perilaku manusia dan kurangnya pengelolaan yang sistematis. Penanganannya melalui integrasi antara kebijakan lingkungan yang tegas serta pendekatan kemanusiaan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran kolektif masyarakat kampus. Refleksi awal kelompok. Refleksi awal dilakukan setelah kegiatan aksi pembersihan dan edukasi lingkungan pada kawasan aliran parit di Universitas Negeri Padang selesai dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan secara diskusi kelompok dan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi capaian, hambatan, serta respon masyarakat kampus terhadap program yang dijalankan. Yang pertama, hal yang berhasil dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi internal kelompok, terdapat beberapa aspek kegiatan yang dinilai berhasil, yaitu pelaksanaan aksi berjalan sesuai rencana. Kegiatan yang pembersihan dan edukasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan di lokasi yang sudah ditentukan. Kedua, partisipasi mahasiswa cukup baik. Beberapa mahasiswa yang berada di sekitar lokasi bersedia ikut membantu proses pemilahan dan pengumpulan sampah. 3. Peningkatan kesadaran lingkungan. Mahasiswa menunjukkan peningkatan pemahaman terkait dampak kebersihan lingkungan dan urgensi pengelolaan sampah berbasis kebijakan kampus. Kedua, kendala yang ditemui. Meskipun kegiatan dapat berjalan dengan baik, kelompok masih menemukan beberapa kendala sebagai berikut. Kurangnya tempat sampah yang memadai. Di beberapa titik sekitar aliran parit tidak tersedia tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik sehingga sampah bercampur kembali. Rendahnya kepedulian sebagai mahasiswa. Beberapa mahasiswa yang melintasi lokasi kegiatan menunjukkan sikap acuh dan menganggap kebersihan bukan tanggung jawab individu. Waktu pelaksanaan terbatas. Pelaksanaan yang hanya dilakukan dalam 1 kali pertemuan membuat proses edukasi belum merata ke seluruh sivitas akademika. Ketiga, respon masyarakat. Respon masyarakat kampus terhadap kegiatan ini. Respon positifnya, mayoritas mahasiswa menyampaikan apresiasi dan dukungan. Mereka menilai kegiatan ini penting sebagai bentuk implementasi sikap kemanusiaan dalam menjaga lingkungan kampus bersama. Respon netral. Sebagai mahasiswa hanya mengamati kegiatan dan melibatkan diri, namun tetap memberikan komentar bahwa kegiatan ini bermanfaat. Respon yang kurang mendukung. Ditemukan pula respon yang menunjukkan
ketidakpedulian dengan alasan kegiatan dianggap tidak mendesak atau karena merasa kebersihan kampus adalah tanggung jawab petugas kebersihan bukan mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Stop buang sampah, aqua, dan